B. Presentasi lisan. Anggota Mr. Muhammad Yamin. Tuan Ketua yang mulia, rapat yang terhormat, di antara beberapa soal yang berhubungan langsung dengan dasar atau pokok-pokok tiang negara rakyat Indonesia, maka yang umumnya adalah beberapa soal yang sangat menarik perhatian seperti tentang penduduk negara, bentuk negara, corak pemerintahan, susunan ekonomi, dan tentang hak tanah. Soal-soal ini tentulah akan dirancang dengan istimewa oleh panitia ini dalam rapat-rapat nanti. Tetapi tak kurang pula perhatian rakyat tertuju kepada soal daerah negara Indonesia. Dan saya mengetahui bahwa angkatan muda dan rakyat yang bersangkutan memberikan minat yang besar sekali kepada soal itu, diiringi pula oleh timbangan kebijaksanaan dan juga mengenai perasaan yang memberi darah baru kepada nasionalisme kita. Daerah negara atau kebangsaan Indonesia menentukan batasan daerah negara rakyat Indonesia akan memenuhi beberapa kesulitan, karena baru pertama kali inilah batasan itu digaris menurut suatu baris batasan, sehingga nyata mana yang masuk negara dan mana pula yang tidak masuk. Daerah Indonesia sebagai daerah negara lebih sukar menentukannya daripada Indonesia sebagai batasan menurut ilmu bangsa, ilmu bahasa, atau menurut sejarah. Kesukaran yang kedua, karena Indonesia itu ialah suatu benua kepulauan yang dipersatukan oleh selat yang lebar atau oleh selat yang sangat sempit, sehingga batas negara dengan sendirinya mesti ditentukan oleh aturan laut dan aturan daratan. Kesukaran yang ketiga, yaitu karena daerah itu dibicarakan dalam waktu perang yang belum sampai kepada kemenangan akhir yang sempurna, sehingga batas yang diperkirakan sekarang semata-mata hanyalah mengenai keadaan kini yang dapat dikuatkan dengan harapan untuk waktu nanti. Tuan Ketua, apakah dasar pendirian kita dalam menentukan daerah negara Indonesia? Menurut timbangan saya, ada dua pedoman yang dapat menentukan sikap yang kuat dan bersih, karena pendirian itu lepas daripada segala keinginan-keinginan yang tak terbatas. Pedoman pertama, yaitu suatu pendirian bahwa yang akan dijadikan daerah negara Indonesia ialah daerah tumpah darah Indonesia, daerah tanah air. Suatu Vognati akan menjadi suatu daerah Stadnati. Kemajuan inilah yang akan kita tingkati ketika kita menghadapi kemerdekaan kita. Dalam pedoman ini terletak beberapa haluan, selain daripada mempersatukan bangsa di atas tanah air kita, juga hendak mempersatukan segala daerah tanah air di bawah kekuasaan negara Indonesia, dengan tidak mengenal enklave atau tanah kepungan. Sejarah dunia mengenali pembagian daerah Poland dan Turki, dan bagaimana mempersatukan daerah seperti Cekoslowakia. Sebenarnya contoh yang kedua tidak begitu jauh daripada kita, jikalau kita mau meninjau diri kita sendiri. Tumpah darah kita telah 350 tahun menjadi kurban pembagian daerah. Berganti-ganti di bawah kekuasaan Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Commonwealth of Australia, Jerman, dan Belanda. Sejarah itu tak perlu saya ulangi, karena tenaga mode tak perlu saya turutkan. Pada waktu itu, daerah itu sudah bersatu di bawah kekuasaan bala tentara Dainippon. Pada hari penghapusan kekuasaan politik pemecah belah, kita bangsa Indonesia hendaklah menjalankan politik persatuan yang sempurna. Karena jiwa raga dan segala saraf urat nadi kita bersatu padu mewujudkan persatuan itu di hadapan negara persatuan Indonesia. Nasib pembagian Poland dahulu kita tak mau menderita lagi. Dalam politik persatuan daerah dan bangsa itu, maka adalah pula dalam keinginan kita suatu pembatasan, yaitu walaupun sejengkal tanah Indonesia kita tetap dengan segala akibatnya hendak mempersatukannya, tetapi juga setapak tanah orang lain kita tidak mengingini. Kita hendak meninggikan kedaulatan daerah tanah air kita, dan kita tak mau menyinggung kedaulatan daerah bangsa lain. Pedoman kedua ini nanti akan saya jelaskan di mana perlunya. Tuan Ketua, menghadapi kesukaran-kesukaran yang di atas, maka tanah yang akan diperhubungkan dengan negara rakyat Indonesia dapatlah kita bagi atas 5 bagian. 1. Romawi,
daerah bekas jajahan Hindia Belanda yang terbagi atas Pulau Sumatera, sebagian Borneo, Jawa, Celebes, Sunda Kecil, Maluku, bersama dengan pulau-pulau yang sekelilingnya, dengan dikurangi daerah peperangan di bawah ini. 2. Romawi, daerah peperangan istimewa, yaitu Tarakan, Morotai, Papua, dan Halmahera. 3. Romawi, daerah timur Portugis dan Borneo Utara. 4. Romawi, Semenanjung Malaka, dengan pulau-pulau sekelilingnya, selain daripada daerah yang 4. 5. Romawi, daerah Malaya yang 4, Terengganu, Kelantan, Kedah, dan Perlis. Masing-masing bagian yang 5 itu meminta perhatian dan pertimbangan berhubung dengan penentuan batas daerah negara Indonesia. Sebelum dibicarakan lebih lanjut, perlulah diketahui bahwa kelima daerah itu ialah daerah yang didiami bangsa Indonesia. Sehingga menurut pengetahuan sejarah, ilmu bangsa Indonesia, kelima daerah itu kita namai daerah yang 8. Sumatera, Malaya, Borneo, Jawa, Celebes, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Dalam pengertian politik, tiap-tiap daerah mempunyai status yang berlain-lainan, apalagi dalam waktu peperangan dunia sekarang. 1. Romawi, daerah pertama, yaitu pulau yang 6, Sumatera, Borneo, Jawa, Celebes, Maluku, dan Sunda Kecil. Semuanya bekas Hindia Belanda, dan menurut Konstitusi Belanda 1922 menjadi bagian kerajaan Belanda. Pasal 1. Batas pulau itu ditentukan menurut beberapa perjanjian internasional. Tanah bekas jajahan ini belum mempunyai status internasional. Dalam peperangan Asia Timur Raya 9 Maret 2602, tahun yang digunakan pada masa pendudukan Jepang, daerah itu diduduki oleh tentara Dainippon, baik oleh Rikugun di Sumatera dan Jawa, ataupun di daerah yang 5 lagi oleh Kaigun, Borneo, Celebes, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Menurut hukum peperangan, daerah pertama ini ialah terra occupationis belli, artinya tanah yang dikuasai bala tentara Dainippon sesudah pemerintah Belanda takluk menyerah dengan tidak ada perjanjian apa-apa. Daerah itu menurut Sabda Yang Maha Mulia 8 Desember 2601 ialah daerah yang telah dilepaskan daripada kekuasaan musuh. Adapun daerah pertama ialah pusat tumpah darah Indonesia, didiami oleh bangsa Indonesia, dan di daerah yang 6 ini semenjak 40 tahun menyala api kemerdekaan. Semenjak hari pertama orang Belanda datang kemari, telah ada perjuangan melawan mereka. Saudagar Belanda bernama Cornelis de Houtman yang pertama kali datang mendarat dibunuh di pantai Aceh 1599. Sesudah itu, di daerah tersebut berjangkit berpuluh-puluh kali peperangan kemerdekaan dalam waktu 350 tahun. Sejak dari berdirinya Kompeni Belanda sampai bubarnya Serikat Dagang itu 1602 sampai 1800, bangsa Indonesia di Pulau Sumatera, Jawa, Borneo, Celebes, Maluku, dan Sunda Kecil selalu siap mempertahankan negerinya dengan keinginan hendak membersihkan tanah air dari pengaruh kaum dagang itu. Setelah pemerintah Belanda berdiri, juga sampai kepada abad ke-20 ini, yaitu 1800 sampai 1940, bangsa Indonesia melakukan peperangan kemerdekaan, Perang Padri 1818 sampai 1838, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Perang Aceh 1873 sampai 1900, dan api pemberontakan hendak melawan Belanda dengan senjata tak pernah padam dalam waktu 350 tahun itu. Dalam abad ke-20, pergerakan kemerdekaan Indonesia bersusun-susun menggerakkan rakyat dan menentang kekuasaan imperialisme barat. Alas sebab-sebab yang di atas, maka terra occupationis belli, yaitu daerah yang 6 menjadi pusat bagi daerah negara rakyat Indonesia. Dengan mempunyai status internasional, perubahan status ini ialah karena orang Indonesia memerdekakan negerinya, dan bala tentara Dainippon mengizinkan occupatio belli menjadi kekuasaan negara Indonesia merdeka. Tuan Ketua, pembicaraan tentang daerah pertama itu buat sementara waktu saya tinggalkan, dan pembicaraan tentang daerah yang lain saya teruskan. Walaupun daerah ini
Menurut paham kebangsaan tidak ada bedanya daripada daerah pertama. Tetapi menurut kejadian sejarah, maka dalam beberapa hal ada juga istimewanya. Walaupun begitu, pedoman yang dua di atas, yaitu hendak mempersatukan daerah tumpah darah Indonesia yang tidak mau mengenal enklave atau kepungan menjadi daerah negara Indonesia, dengan menolak bagian tanah yang masuk kedaulatan negara lain atas jalan yang dirasakan adil. Pedoman itu kita pegang teguh dengan segala akibatnya. Dengan sengaja, saya sebagai orang Indonesia dalam hal ini akan menekankan suatu tertuju kepada daerah Papua, Timur, Borneo, dan Semenanjung Malayu, karena terutama tertarik oleh peristiwa yang istimewa, bahwa daerah-daerah itu dalam panitia ini tidak mempunyai wakil yang berasal dan lahir dari tempat itu. Maka oleh sebab itu, lebih bertambah beratlah kewajiban kita sebagai orang Indonesia juga mewakili daerah itu. Daerah yang tersebut adalah dalam rapat panitia ini seorang anak yatim nestapa yang patut dilindungi dengan hati yang penuh kesucian pendirian. Memberikan bahan-bahan penyelidikan yang bermaksud hendak menceraikan daerah itu atau sebagian dari kebulatan tumpah darah Indonesia. Hendaklah kita berhati-hati lagi, karena panitia ini pada hakikatnya dan hasratnya bersidang juga untuk dan atas nama daerah itu, tetapi tidak dengan bersama-sama wakil mereka.